Heho Pop Gengs. Kata kepala daerah biasanya itu deket banget sama figur laki-laki ya kan? Di sepanjang sejarah Indonesia, tampuk kekuasaan dalam berbagai lapisan di sini emang biasanya diisi oleh laki-laki. Tapi bukan berarti posisi kepala daerah nggak bisa dikuasai oleh kaum wanita. Ada banyak kok kepala daerah wanita, malah beberapa di antaranya berparas cantik dan menarik. Contohnya Wakil Gubernur Provinsi Lampung yaitu Husnuniah Kalim. Wanita yang kerap disapa dengan nama Mbak Nuni ini memang menjadi salah satu wanita dengan pencapaian yang patut diperhitungkan. Sejak kuliah dari S1 hingga S3-nya, dia ini udah aktif berorganisasi. Keputusannya untuk berpolitik juga muncul saat tersebut. Kemantapan hatinya kemudian membawa dia masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada tahun 2004. Lewat partai ini, dia kemudian memenangkan berbagai pemilihan. Mulai dari masuk di DPR pada tahun 2009 dan 2014, lalu menjadi Bupati Lampung pada tahun 2015 yang menjadikannya pemimpin wanita pertama di Sumatera hingga sekarang, di mana dirinya duduk sebagai Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Oh iya, Mbak Nuni ini punya anak yang juga gak kalah cantik loh, yaitu Sasa Halim. Wah, anak-anak cowok konglomerat Lampung pasti ketar-ketir nih sama Sasa. Selanjutnya ada Bupati Nunukan yang sudah memenangkan 2 periode kepemimpinannya pada tahun 2021 lalu. Kenali nih Ibu Asmin Laura Hafid yang biasa muncul dengan senyum Pepsodent miliknya. Menjadi seorang politisi bukan hal yang tabu bagi ibu 3 anak tersebut. Bagaimana tidak, dia lahir dari keluarga dengan nuansa politik yang begitu kental. Ayahnya adalah Abdul Hafid Ahmad yang merupakan mantan Bupati Nunukan dan ibunya Haji Rahma Lepa adalah Ketua DPRD Nunukan. Jadi secara kekuatan politik, Ibu Asmin memang bukan orang biasa. Sayangnya keluarga ini punya track record yang buruk. Sang ayah pernah divonis 2 tahun penjara karena sebuah kasus korupsi. Semoga aja anaknya nggak jahil kayak si bapak ya. Pindah lagi ke Bupati Karawang, kita punya Selika Nurakadiana. Ibu Bupati yang bakal menjabat sampai tahun 2026 ini sepertinya memang jadi sosok menawan. Hal ini terbukti dari komen-komen media sosialnya yang penuh dengan pujian soal kecantikannya. Selain cantik, Ibu Bupati Karawang ini juga pernah loh tampil dalam beberapa film, mulai dari Surat Kecil Untuk Tuhan yang rilis tahun 2011 dan serial web Behind the Boss yang rilis tahun 2021. Iya emang sih, kalau dilihat dari wajahnya, si ibu ini emang pantas jadi artis. Lalu ada lagi nih, Caroline Margaret Natasha yang jadi Bupati Daerah Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai seorang politisi, ibu yang juga memiliki profesi dokter ini sebenarnya bukan orang biasa. Dia adalah anak dari Dr. Andes Cornelis MH yang merupakan Gubernur Kalimantan Barat 2 periode pada tahun 2008 hingga 2018. Dengan darah yang mengalir di dirinya, jejak politiknya emang lumayan lancar. Dia bahkan pernah duduk sebagai anggota DPR RI pada tahun 2009 silam, dan semenjak menjabat sebagai Bupati Landak, hal utama yang dilakukan Caroline adalah memperkenalkan wisata andalan mereka lewat program Wonderful Landak. Kita pindah ke Pulau Sulawesi, ada sosok Indah Putri Indriani yang menjabat sebagai Bupati Luwu Utara. Lewat Partai Golkar untuk mendominasi suara, Indah itu dianggap sebagai tokoh perempuan Golkar di Sulsel yang bisa mendongkrak popularitas dari Partai Pohon Beringin. Keberadaannya sebagai bupati memang cukup membekas untuk masyarakat Luwu Utara karena tiap dapat bantuan, Ibu Indah pasti nangis. Semoga nangisnya itu emang terharu karena dana pembangunan, bukan untuk yang lain-lain ya. Selanjutnya ada Wali Kota Tangerang Selatan yaitu Airin Rahmisyari. Sebagai kepala daerah yang dianggap cantik, Ibu Airin memang punya prestasi di ajang lomba kecantikan. Pada tahun 1996, dia bahkan pernah menjadi salah satu kontestan favorit di ajang Putri Indonesia. Sayangnya namanya itu gak pernah booming-booming amat. Sekalinya booming, malah hal negatif saat suaminya Tubagus Hairi Wardana dan kakak iparnya Ratu Atut Koisya
yang merupakan mantan gubernur Banten ditangkap KPK karena kasus korupsi. Dengan keluarga yang punya track record korup, wajar sih kalau warga itu selalu berharap kalau Ibu Airin ini nggak ikutan korupsi. Berikutnya kita pindah ke sosok Rezita Melaniopi yang merupakan bupati dari Indragiri Hulu. Ibu yang lahir pada 7 Mei 1994 ini menjadi salah satu yang paling spesial. Bagaimana tidak, saat dilantik dia juga memenangkan rekor muri sebagai bupati termuda yang pernah dimiliki Indonesia. Dengan pencapaiannya ini tentu Ibu Rezita bukan orang biasa. Suaminya adalah Yopi Arianto yang merupakan Bupati Indragiri Hulu 2 periode. Jadi secara koneksi politik emang udah kuat ya. Nah, lewat pernikahannya ini keduanya baru saja dianugerahi anak perempuan pada 9 September silam. Wah, semoga dengan adanya si baby ini, Ibu Bupati makin giat tuh membangun daerahnya untuk menunjang kehidupan masa depan dari generasi si bayi. Sepertinya kebanyakan bupati cantik emang datang dari keluarga mantan bupati sebelumnya ya. Sekarang nih ada sosok Irna Nurlita yang merupakan Bupati Pandeglang. Ibu yang satu ini merupakan istri dari mantan Bupati Pandeglang yang sekaligus jadi mantan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma. Lewat koneksi politik sang suami, ya jelas istrinya bisa melenggang masuk ke tampu kekuasaan Pandeglang. Sebagai seorang bupati, ibu ini pernah dipuji karena ngamuk ke pemerintahnya. Gimana enggak, anggaran Bupati Kap yang mencapai 150 juta rupiah ternyata punya hadiah 45.000 doang. Hadeh, ini sih bukan penyelewengan dana ya, tapi yang ambil udah mau jadi siluman di cuan. Berikutnya ada lagi nih sosok Puput Tantrianasari yang merupakan Bupati Probolinggo. Wanita kelahiran 1983 ini pertama kali dilantik di tahun 2013 kemarin dan dianggap sebagai salah satu bupati termuda di Indonesia. Harusnya kemenangan periode 2-nya sih membuat sosok ini menjabat sampai tahun 2023. Sayangnya di tahun 2021 dia harus kena sliding dengan terjerat kasus korupsi. Bahayanya lagi, kasus korupsi ini tuh ikutan membawa suaminya yaitu Hasan Aminuddin untuk menerima ganjaran. Gak tanggung-tanggung vonisnya sampai 4 tahun penjara. Ya walaupun pasti masa tahanannya gak sampai 4 tahun ya biasanya. Oke, kalau soal kasus korupsi, kepala daerah cantik sih emang udah jadi langganan ya. Contohnya yang lain adalah Sri Wahyuni Maria Manalip yang merupakan mantan Bupati Kepulauan Talaut. Wanita yang satu ini ditangkap KPK pada tahun 2019 kemarin saat kunjungan kerja. Lewat penangkapan dan juga investigasi yang dilakukan, mengungkapkan fakta mencengangkan. Wanita ini sering memperoleh sogokan berupa barang mewah seperti tas harga 90 juta rupiah. Ngerinya lagi, si ibu itu nggak mau kalau tas yang dibeliin sama dengan tas yang diberikan kepada pemerintah lainnya. Hebat juga ya. Sampai tahu loh ada orang lain yang ikutan disogok. Oke deh Pop Gengs, itu tadi video untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.